Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini saya lagi silaturahim dulan di tempat Mas Dewan ya. Nggih, Pak. Nama lengkap siapa aja? Dewan Aji Supriyanto. Dewan Aji Supriyanto. Ini di daerah mana nih Mas? Tompe Jerapan Masaran Sragen. Tompe Jerapan Masaran. Dan kebetulan Mas Dewan ini punya usaha yaitu jagal sapi. Ya, di usia muda sudah punya usaha pemotongan sapi. Ya. Itu Mas Dewan ya? Iya, Pak. Itu ceritanya pripun niku? Jalan masih muda, umurnya berapa ini? 93. Sekarang 2022 ya. Ya, 22. Berarti sekitar 29. Ya, 29 ya. Nggih. Itu ceritanya pripun kok wis punya usaha jagal niku pripun riyen? Nggih, awalnya riyen ten Jepang riyen, Pak. Oh, Jepang. Oh, nggih, ten Jepang terus Jadi perusahaan ya? nggih, perusahaan. Terus Terus tahun berapa ini? 2016. Habis sekolah berarti ya? Nggih, habis sekolah. Oke. Jepang berapa tahun? 3. 3 tahun. Terus Ya, terus hobi hobi. beli sapi. Oke. Terus hobi, dari hobi terus jual beli sapi, terus mendalamin dunia jagal, Jagal. akhirnya diberanikan jagal sendiri. Jagal sendiri. Berarti ini untuk anunya sudah enggak Belantik. pelihara sapi nih ya, belantik. Sudah tidak. Sudah tidak. Pokoknya Ini- dapat potong. Oh, fokusnya ke jagalnya ya. Nah, jagal ini kan mestinya anu Mas, apa itu enggak gampang ya. Jadi katakanlah motong sapi, terus ngelek-ngelek. Habis itu jual dagingnya itu kan enggak gampang lah. Pengalamannya pripun? Kok Bisa ke situ gitu. kok bisa tadi menjalani Sebenarnya proses itu? Karena faktor takut kerugian. Gitu. Sebenarnya di dunia sapi itu kan ini, Pak. Kalau keuntungan hanya beternak itu sebenarnya keuntungan itu Tipis ya? bahkan mungkin mustahil. Oh gitu. Susah ya, nggak mustahil, persenan sedikit. Sedikit ya. Kalau cuman peternak, kalau melihara 3 sampai 5 bulan sapi itu tidak bisa gemuk dan harga jualnya tidak melonjak tinggi, itu rugi di tenaga, dipakan, bahkan segalanya bisa rugi. Resikonya juga kadang Tinggi sapi juga ya? sakit. Nah, itu kan pernah saya alamin pas saat peternak. Terus akhirnya saya jual belikan. Ternyata dijual belikan pun pas saat posisi jadi belantik. Jual belikan statusnya jadi belantik itu, Pak. Nanti ya. Itu risikonya juga masih tinggi. Resikonya masih tinggi juga. Tinggi. Contohnya pripun? Beli sapi di petani-petani itu kita dapat, tujuannya kan bawa ke pasar, dijual ke pasar. Ternyata di pasar itu harganya di bawah, kita bawah beli kita beli ya. jadi rugi, terpaksa kita bawa pulang, ditawar-tawarkan ke petani. Ternyata juga masih susah lakunya, terus kadang malah sakit ya. bahkan sampai mati. Yang pernah ngalamin itu pernah. Oh, gitu. Saya terus dipendem gian niku, dikubur ya. Di situ. Nah, disitulah terus mulai timbul motong sendiri gitu ya. Gimana caranya untuk kerugian ini bisa hilang, ibaratnya tipis atau hilang kan. Akhirnya bisa kita selalu untung lah gitu ya. Nah, pas saat sapi saya sakit, saya jual ke jagal harga 15 juta, 20 juta, itu paling dapatnya separuh harga. Ruginya separuh harga. Oh gitu ya. Nah, terus saya bayangin itu sambil ya lihat-lihat sapi, kadang ngombor sapi, makanin sapi, terus merenung gitu kan. Ternyata sapi ini mau digimanai pun tetap larinya paling ujung ke jagal. Ke jagal. Tetap pemotongan ya. Pemotongan pasti terakhir itu dijagal, habis jagal ternyata jagal nggak hanya jagal, harus punya bakul ya. Bakul-bakul daging, bakul-bakul bakso, bakul-bakul warung-warung yang menggunakan daging sapi, seperti terus, itu. Lapak daging ya. Ya, akhirnya saya cari sapi yang bisa masuk ke tempat jagal.
cari sapi yang gemuk-gemuk. Jagal kan juga punya syarat, Iya, harus gemuk, harus yang jelas harganya masuk gitu sapi ya? siap dipotong. Gitu. Saya belajar beli di situ, motong di Solo, di Kalioso, bahkan sampai ke Bogor, ke Bandung. Jadi cuma suplai ke jagal-jagal ya? Ya, saya ke sana bawa sapi Pak, Gitu. karena mau biar tahu ilmunya. Saya masuk ke dunia jagal itu, saya harus bawa sapi potong itu. Oh, harus dipotong sana. Ya. Nah ternyata sistemnya dari dipotong itu nggak selesai. Kita harus ngelobi bakul-bakul daging itu tadi. Daging lagi. Nyeleskan dagingnya. Ya. Akhirnya saya dapat gambaran, saya nyeles belanja daging, terus saya tawarkan ke bakul-bakul pakai sepeda motor kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat bakul 1 2 gitu. Terus saya kulak lagi. Awalnya kulak. Awalnya kulak dulu. Iya, kulak Motong dulu. sendiri. Belum. Kulak pakai motor. Kulaknya di mana Mas itu? Di Kalioso, kadang di Solo gitu. Gitu. Terus saya jual di Jambangan, pasar Jambangan. Gitu ya. Jadi tiap jam 2, jam 1 saya ke Solo, terus ke Kalioso, bawa pulang jual ke Jambangan, Gitu. seperti itu. Nah, akhirnya di situ pas saat sambil berjalan itu dapat sapi yang siap dipotong, saya coba sendiri. Saya coba dan akhirnya tambah semangat, senang, saya gelutin terus dan sampai sekarang ini. Dan sekarang ya. Nah, tapi kan anu Mas, butuh tim ya. Ya. Artinya kan butuh tim usaha ini. Nah, waktu jenengan pertama kali motong itu yang ngelek-ngelek itu jenengan sendiri atau? Ya, awal mulanya sendiri. Tapi tekniknya motong-motong apa sudah tahu? Ya, belajar dulu kan di Bogor. Oh, di Bogor itu ya, sama itu ya. Itu belajar itu ya. Ya, di Bogor itu kan belajar. Ngikut meskipun nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting Berarti Mas Duan belas sendiri berani ya? berani, insya Allah. Oh, gitu. Nah, untuk ini udah berapa bulan ini? Setelah motong sendiri sampai sekarang ini udah berapa bulan? Udah ya sekitar 2 tahun, Pak. 2 tahunan ya? 2 tahun. 2 tahunan. Tapi sempat jatuh, Pak, sempat jatuh. Oh, itu gara-garanya apa ya? Jatuh ya karena banyak lah rintangan-rintangan itu banyak. Di dunia sapi itu sekali salah jalan itu jatuhnya juga mudah. Oh, jatuhnya juga mudah ya. Sangat mudah. Terus saya belajar dari nol lagi, ikut orang. Oh, ikut orang dulu. Ya, ikut orang. Jadi, jadikan pengalaman jatuh itu Ya. untuk guru terbaik ya. Ikut orang terus punya ya tabungan 1 ekor 2 ekor saya belikan sendiri terus terjun sendiri lagi. Terus lagi sampai sekarang ya. Ya, Tapi alhamdulillah sekarang udah aneh ya. Udah bisa beli. berkembang ya. Ya, alhamdulillah. Ini kalau penjualan dagingnya sampai mana aja Mas ini? Itu di pasar Jambangan, Jambangan, Jungke, Jongge, Sukoharjo, Harjo, Sragen, Agen. kadang ke Jamus. Jadi tiap malam begitu selesai disembelih langsung didistribusikan ya? Ya, di Store-store lah. ya, ya. Itu. Nah, untuk per hari motong berapa Mas ini? Minimal 2 ekor. Minimal 2 ekor. Ya? Minimal 2 ekor, kadang ya bisa 3 ekor, 4 ekor. Kalau 2 ekor itu jadi berapa anu Mas? Ratus kilo itu dagingnya. Tergantung, Pak. Kalau kita beli sapi yang harga satu misal 18 juta. 18 juta itu nanti kan ketemu karkas. Karkasnya kalau sekitar 2 kintal itu ketemu dagingnya itu dikurangi 60% biasanya. Oh, 60% ya. 2 Enam- kintal dikurangi 60%. Ya, 60% itu karena tulang. Tulangnya. Gitu. Tulang-tulangnya itu ke 80 kiloan ya berarti ya? ya. Dagingnya. Maaf, kebalik Pak, dikurangin 40%. 60%. Terus dari dagingnya itu keluar 60%. Gitu. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya gambarnya seperti itu. Kadang tapi juga bisa nggak pasti, Pak. Karena kan dibungkus kulit, jadi kita kan nggak tahu dalamnya bagus atau enggak. Jadi kadang itu dalamnya itu padat, dagingnya bagus banyak, ya persenannya bisa unggul sampai 80%, 60%. Oh, gitu ya. Kadang kan tulangnya besar, Dan dagingnya tipis gitu ya? gajinya banyak. Gitu. Berarti antara daging jeroan itu beda ya? Beda. Pasarnya beda ya? Beda. Nggak kirim Jakarta nih? Tidak, Pak, udah capek. Udah capek. Iya, di rumah udah kadang udah keteteran. Keteteran juga ya? Apalagi usum orang hajat Mas ya? Ya, udah keteteran. Kalau kelebihannya daging sini gimana Mas? Kelebihannya apa itu? Kalau insya Allah di tempat saya ini kita menjaga benar-benar
syariat Islam, Pak. Syariat Islam. Jadi cara penyembelihan kita insya Allah dijamin syar'i. Syar'i. Terus untuk dagingnya insya Allah dijamin halal. Halal. Ya, kering, Kering. super. Nanti nggak digelonggong ya? Tidak, insya Allah kita Alhamdulillah. sesuai ajaran yang Ya, diajarkan. mantap. Jadi menjadi pedagang yang jujur. Insya Allah. Nah, gitu. Insya Allah lebih berkah Ya. Mas Dewan ya. Terus kalau ada bakul atau peminat yang ingin menyaksikan langsung boleh. Jadi Boleh. proses awal hingga akhir silahkan dilihat sebelum beli. Kalau Iya. nggak masuk nggak jadi nggak apa-apa. Oh gitu, Mas. Ya, mantap. Untuk tenaganya sendiri berapa Mas ini yang anu? Alhamdulillah sekarang udah sekitar 10 10-an ya. 10 orang tim, kita tim, Timnya, Pak. timnya Jadi ya. nggak ada anak buah atau bos, nggak ada. Oh, gitu, Kita timnya. sistemnya tim. Jadi semua. ada tim pemotongan, ada tim distribusi gitu Ya, ya. betul. Kalau yang dapatnya Mas, sapi ini yang suplai sapinya itu masih mencari sendiri atau sudah ada pensuplai? Untuk saat ini alhamdulillah ya saya masih cari sendiri, terus didampingi oleh rekan ada. Oh gitu, yang ikut nyuplai lah gitu. Ya, Oh. ada. Berarti di sini itu juga melayani pesanan ya Mas ya berarti ya? Ya, pesanan kecil, besar, insya Allah kita siap terima. Dengan daging yang kering ya? Kering, tentunya. kering dan super. Kering dan super. Kalau per kilonya berapa nih? Kalau Per misalnya kilo, pesen ke sini tuh. kalau kita jual ke bakul-bakul Pak, itu 105 beda-beda. Beda-beda, 105 minimal. Pengambilan ya? Ya, tapi kalau kita masih ngirim terus hanya untuk hajatan dan lain sebagainya, diecer itu 110-an. 110-an. Kalau diecer, diajatan 110-an Ya. ya. Kalau bakul kan tiap hari. Tiap hari Udah pelanggan ya, pelanggan itu 105 beda. gitu. Jadi teman-teman, itu tadi ya obrolan kita dengan Mas Dewan, salah satu pemuda yang menginspirasi. Dia tidak kenal menyerah ketika pengen belajar tentang sapi. Dari beliau mencoba merawat, oh kok merawat itu ternyata keuntungannya kurang, risikonya juga gede. Terus belajar ke belantik juga sama, Iya. risikonya besar juga, keuntungan juga tidak tentu. Akhirnya beliau terus belajar, akhirnya bisa menemukan, yaitu apa? Yaitu pemotongan hewan, pemotongan sapi. Ya gitu, walaupun harus berproses, beliau tidak kenal menyerah, akhirnya sekarang ketemu jalannya. Maka dari itu teman-teman, bagi siapa yang pengen pesan daging sapi dengan kualitas yang tinggi, tidak gelonggong dan pembelian secara syar'i, bisa pesan di nomor berapa Mas Dewan? 081 Oke. 310 862 544. Oke, alamatnya Tompe Zirapan, Masaran, Sragen. Masaran, Sragen teman-teman. Juga melayani pesan antar, tentunya dengan jumlah-jumlah tertentu. Matur nuwun Mas Dewan, semoga Iya, tambah Pak. berkembang, Siap, Pak. tambah Amin, sukses, amin, dan amin. tentunya juga tambah bermanfaat untuk Amin, amin. sesama. Matur nuwun. Iya. Oke. Jadi teman-teman, obrolan kita dengan Mas Dewan, semoga kita bisa terinspirasi dari sosok beliau. Tentunya sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Dengan jadi entrepreneur, dengan jadi pengusaha, insya Allah kita dekat dengan nilai-nilai manfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.